Shalom, pada saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara uji validitas dalam variabel X di dalam SPSS. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daud Jimmy Rockwell Mule. Saya Prodipak, dan tujuan saya saat ini adalah pertama untuk menyelesaikan tugas akhir di dalam mata kuliah analisis statistika. Lalu kedua adalah untuk mempraktekkan bagaimana cara memindahkan data dari Excel ke dalam SPSS. Jangan lupa ditonton. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semua, saat ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu uji validitas. Ya, uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk masing-masing item dalam suatu variabel, bukan gabungan dari beberapa variabel. Ya. Nah, teman-teman, uji validitas atau istilah lainnya itu adalah uji instrumen, ya, dilakukan pada saat studi pendahuluan atau pada saat pra penelitian dilakukan dan diujikan bukan kepada responden sampel. Lalu saat ini teman-teman kita akan masuk pada contoh kasus, ya. Contoh kasus, ya. Ini adalah bagaimana melakukan uji validitas terhadap data hasil dari angket instrumen kuesioner yang terdiri dari satu variabel dengan 10 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert atau scoring jawaban 1 sampai dengan 5, ya, yang disebar ke 15 responden. Nah, uji validitas ini menggunakan program SPS, ya. Nanti kita akan masuk ke dalam SPS kita akan membuka SPS. Jadi teman-teman, kita harus menyediakan SPS kita, dan sekarang kita masuk dalam bagaimana membukanya. Demikian hasil presentasi saya atau praktek saya saat ini. Biarlah Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana memindahkan data yang sudah ada di dalam Excel lalu dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, teman-teman, saat ini saya akan menjelaskannya secara mudah lah, bisa dibilang. Ya, pertama-tama teman-teman semua harus menyediakan yang namanya Excel dan SPSS sebelumnya. Lalu di dalam SPSS itu, ya, sediakan yang namanya variabel data pernyataan responden yang sudah disebarkan sebelumnya, ya. Lalu simpan ke dalam Excel, ya, seperti begini teman-teman semua, ya. Seperti begini. Nah, setelah sudah menyimpan dan menyediakannya di dalam Excel, sekarang tinggal menyalin, ya. Tinggal copy, tekan ini, blok semua sampai ke ujung sini teman-teman semua, ya. Bisa diperhatikan. Lalu tekan Ctrl copy C, ya. Lalu pindah ke dalam SPSS yang sudah disediakan, ya. Sekarang pindah ke dalam data view, nah teman-teman. Nah, di sini kita tempel yang sudah kita salin tadi. Nah, inilah teman-teman variabel yang sudah atau nilai-nilai signifikannya, teman-teman. Nah, saat ini teman-teman perlu masuk lagi ke dalam variabel view-nya untuk mengganti namanya supaya lebih lengkap. Di situ tekan Ctrl V, ya. Lalu tekan replace, berikan nama variabel, ya, tapi huruf kapital, ya teman-teman. Lalu tekan 30, lalu di bawahnya kasih P pernyataan, teman-teman. Tekan replace all. Setelah itu baru, ya teman-teman, kalau masih ini berarti tambahkan P1, ya. Tekan replace all, ya sama aja teman-teman, ya. Baru tekan close, ya. Di sini adalah
nilainya teman-teman. Lalu totalnya ya di sini tukar juga teman-teman semua ya. Tekan total. Ya. Baru lihat di belakang teman-teman semua. Ya, di sini sudah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sampai 21 dan ini adalah hasil atau totalnya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada analis ya. Lalu masuk kepada correlate, lalu tekan bivariate ya. Teman semua, lalu di sini sudah masuk ya P1, P12, lalu sini tekan kontrol A. Nah, di sini ada tanda panah. Lalu tekan ini saja supaya bisa pindah ke sebelah. Nah, ini pastikan cengklingnya nggak ke sini, tetapi ke sini dan juga ini. Teman-teman semua sudah tercentang. Lalu sekarang tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncul datanya ya. Ini adalah pengujian variabilitas. Nah, teman-teman semua yang ya, di sini kita bisa melihat nilai signifikan ya. Di sini kita melihat ya kalau data ini valid atau adanya yang tidak valid ya. Kita cari tahu dulu yang mana yang tidak valid ya teman-teman. Jika signifikan 0,05 maka item soal dinyatakan valid ya teman-teman. Lalu jika signifikan 0,05 lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa soal 6 tidak valid ya. Nah, di sini kita bisa mencarinya bahwa nah ini teman-teman semua ya, kita bisa lihat bersama-sama bahwa demikian hasil presentasi saya atau praktek saya saat ini. Biarlah dari video yang telah ditonton oleh teman-teman semua dapat bermanfaat dan menjadi berkat untuk kedepannya. Terima kasih. Saya sapa kita. Shalom.